Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kembali. Saya menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini untuk kembali bersama-sama kita boleh dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai murah hati. Ya, sepertinya kata murah hati ini tidak asing di telinga kita tentunya. Tetapi apakah murah hati yang disebutkan di dalam kebenaran firman Tuhan? Karena murah hati di dalam dunia berbeda sekali dengan murah hati yang dimaksudkan dari firman Tuhan. Dan biarlah kesempatan hari ini kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya membahas kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kesempatan hari ini Tuhan boleh adakan bagi kami untuk kami boleh kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Kami berdoa, minta pimpinan pada Roh Kudus turun atas setiap hati dan pikiran kami. Biarlah setiap jiwa-jiwa Tuhan, kami semua boleh mendapat berkat daripada firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri sebagai gembala yang agung, Engkau mengembalakan kami pada pagi hari ini lewat firman Tuhan, lewat perkataan Allah, sehingga kami domba-dombamu disegarkan oleh firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu serahkan waktu ke depan ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan sharing kebenaran firman Tuhan, terfokus kepada satu cerita yang Tuhan Yesus pernah sampaikan ketika ditanya oleh ahli Taurat. Ya, saya akan bacakan di dalam Lukas 10 ayat ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga dengan orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, pada kesempatan hari ini saya akan coba kita kupas, kita bahas beberapa bagian di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37.
Kita akan coba bertahap memahaminya. Mungkin hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan rasa yang berbeda. Saya juga mohon maaf bila mana seakan-akan rangkaian daripada tema yang sudah diberikan tidak menyimpang, tetapi mungkin memiliki warna yang berbeda. Saya berharap kita memiliki satu pengertian yang disegarkan kembali, karena saya percaya Bapak Ibu juga sudah mendengar peristiwa mengenai orang Samaria yang murah hati ini. Tetapi biarlah pagi hari ini kita disegarkan kembali dengan rasa yang berbeda. Kita akan coba melihat ketika itu ada seorang ahli Taurat ya mencobai Yesus. Ini seringkali ada rivalitas antara ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang senang sekali untuk berdebat kepada Yesus, untuk mencari-cari gitu ya, untuk ada hal-hal isu-isu yang diangkat terus diperdebatkan menjadi argumen perdebatan supaya ada celah untuk membantah atau menolak pengajaran Kristus gitu ya. Nah, ini seringkali cari gara-gara ya. Nah, ketika itu kita melihat bahwa seorang ahli Taurat ini bertanya kepada Kristus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Ini pertanyaan yang cukup baik gitu ya. Ini berkaitan dengan kehidupan yang kekal ya. Jawab Yesus kepada apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus tanya balik, jadi engkau sudah belajar gitu kan, sekarang apa yang engkau pelajari di dalam hukum Taurat? Engkau kan ahli Taurat, sekarang apa yang kau pelajari di dalam Tauratmu yang kau pelajari itu, sekarang apa yang tertulis di sana? Jadi seperti assessment gitu ya. Ditanya kembali, apa yang kau baca di sana ya. Jadi di sini Yesus bukan tidak tahu jawabannya, tetapi ingin nanti ada satu titik poin gitu ya, di mana Taurat gitu ya dengan anugerah daripada Tuhan ya. Entar nanti akan dikomparkan seperti ini gitu ya. Ada bahasa gambar gitu ya di dalam peristiwa ini ya. Nah, kita akan coba lihat nantinya. Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini adalah jawaban yang cukup baik dan benar sekali ya. Maka pada waktu ahli Taurat ini menyampaikan jawaban yang begitu benar dan baik, maka Kristus pun memuji daripada ahli Taurat ini. Di ayat 28 kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, ini ketika pernyataan Kristus mengatakan perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Lalu disambung dengan tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu. Jadi pernyataan ini pernyataan juga yang akhirnya menusuk balik kembali gitu ya, untuk menegur sesungguhnya dengan cara yang begitu halus di dalam sebuah komunikasi. Ketika Kristus bertanya gitu, jawabanmu itu benar gitu ya. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi mau ditegur gitu ya, engkau tahu mengenai Taurat, engkau tahu teori gitu ya, engkau tahu hukum itu gitu ya. Sekarang perbuatlah demikian. Jadi Kristus mau seolah-olah jangan sampai engkau mengetahui hukum Taurat, engkau tahu bagaimana mencapai hidup yang kekal, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi kamu tidak bisa menjalankannya. Kristus sesungguhnya juga mau menegur di dimensi lain, bahwa engkau ahli Taurat, engkau yang berpegang pada Taurat, engkau tidak akan pernah mungkin bisa mengasihi Allah, karena engkau tidak percaya kepada Allah, karena engkau mengasihi dengan kekuatanmu. Nah, di sini nanti kita akan coba meredefinisikan, mendefinisi ulang kembali mengenai murah hati tadi ya. Mengenai murah hati tadi. Di sini kita akan melihat bahwa Kristus sedang menegur kepada orang Taurat, ahli Taurat itu, bahwa ketika engkau melakukan apa yang baik, engkau mengasihi Allah, engkau tidak akan pernah mungkin melaksanakan atau mengasihi Allah atau mengasihi sesamamu dengan kekuatanmu sendiri, karena engkau berpegang pada kekuatanmu sendiri.
Ini kaitannya dengan murah hati, demikian pun dengan murah hati. Jikalau seseorang bisa bermurah hati gitu ya, di dalam dunia ini tidak ada yang bisa melakukan atau bermurah hati kecuali orang itu mengenal Kristus, Sang Juru Selamat, Kristus yang adalah Allah yang sejati. Di luar dari itu, orang dunia tidak memiliki murah hati yang sesungguhnya. Jadi murah hati itu bisa terjadi karena kita mengenal Allah yang sejati. Dasar dari kita bisa bermurah hati adalah ketika seseorang bisa mengenal Allah yang sejati. Inilah murah hati yang sejati. Maka kita tahu bahwa sesungguhnya orang dunia yang tidak mengenal Allah yang sejati, mereka tidak melakukan murah hati yang sebagaimana mestinya, atau kemurahan hati yang palsu. Pak, orang dunia ini sering membantu orang susah loh. Orang dunia ini sering membantu membangun misalnya panti, ya kan, untuk membantu orang yang lemah, bersosial, mereka nyumbang, mereka bangun mungkin tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Orang yang miskin, fakir miskin diberi sembako dan lain sebagainya. Orang dunia bermurah hati gitu ya. Murah hati dunia berbeda dengan murah hati yang sebagaimana firman Tuhan katakan. Mereka bermurah hati bukan karena lahir dari kasih Allah yang sejati. Maka kemurahan hati manusia berdosa, kemurahan hati orang yang tidak percaya kepada Allah adalah kemurahan hati yang di dalamnya memiliki motivasi. Harap-harap saya diampuni dosanya. Dengan cara saya bermurah hati supaya hidup saya ada feedback yang baik. Bukan berarti mereka itu mengerti. Tidak demikian. Dunia memiliki pengertian yang berbeda sekali. Ketika orang bersumbangan terus bersedekah gitu kan, karena orang dunia punya harapan, dia nggak mau jahat kepada orang, dia menabur yang baik, dia berharap ada sesuatu yang baik nanti saya akan tuai. Ini pun sudah menjadi kekejian di mata Tuhan, karena selalu berorientasi dalam kemurahan hati itu, dibaliknya berorientasi pada saya, selalu berorientasi kepada saya. Inilah murah hati di dalam dunia. Kita tidak bisa melihat mereka bermurah hati seolah-olah mereka ini orang-orang yang memiliki kemurahan hati dibanding orang Kristen misalnya. Oh tidak. Saya nggak bicara oknum Kristenan yang palsu gitu ya, yang asal-asalan ngikut Tuhan gitu ya, yang memiliki motivasi udang di balik batu mengikuti Tuhan. Saya nggak bicara oknum Kristen yang seperti itu. Tidak dengan oknum kepada pribadi Kristus, kepada pribadi kekristenan yang sejati. Tidak. Maka tadi saya menyinggung bahwa orang yang bermurah hati adalah orang yang menerima atau mengenal Kristus sebagai Tuhan. Kalau tidak, maka orang tersebut tidak akan bermurah hati sebagaimana mestinya. Kristus adalah Allah, anak Allah. Kristus adalah kasih itu sendiri. Maka ketika bagaimana mungkin saya bisa memancarkan kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati, kemurahan yang sejati, kalau di dalam diri saya tidak ada kemurahan yang sejati, tidak ada kasih yang sejati itu. Bagaimana mungkin saya mampu mengeluarkan kemurahan hati atau kasih yang sesungguhnya? Saya tidak memiliki kasih yang asli. Saya tidak memiliki kemurahan hati yang asli. Saya tidak pernah menerima kasih yang sejati. Saya tidak pernah menerima kemurahan yang sejati. Saya tidak bakalan bisa memberikan kemurahan hati yang sejati. Maka saya katakan, kalau kita bisa bermurah hati karena kita memiliki Kristus. Kalau kita tidak memiliki Kristus, maka kita sesungguhnya tidak mungkin bisa memiliki atau bermurah hati kepada orang lain dengan kemurahan hati yang sejati. Maka kemurahan hati yang ada di dalam dunia adalah kemurahan hati yang palsu.
Inilah berbedanya kita dengan orang dunia. Maka Anda dan saya harus belajar kebenaran firman Tuhan, karena kita mau belajar mengenal Allah. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar mengenal Allah, maka Allah akan melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Maka Allah akan memberikan kemurahan hatinya dengan pengenalan yang sejati akan Allah. Maka Anda dan saya ketika memiliki kemurahan hati, maka itu rasanya berbeda sekali. Aromanya kekekalan. Aromanya berbeda dengan aroma dunia ketika bermurah hati. Aroma dunia bermurah hati, aroma kedagingan, aroma jasmania semata. Tidak akan pernah bisa dipuaskan manusia akan kemurahan hati dari dunia. Karena bersifat sementara, bersifat palsu, tidak akan pernah mungkin bisa menyegarkan orang yang mendapat kemurahan hati tersebut. Tidak akan pernah mungkin. Tetapi berbeda jikalau seseorang memperoleh kemurahan hati yang sejati. Karena bicara kemurahan hati yang sejati bukan bicara jasmania, tetapi bicara rohania. Kalau saya pecah menjadi dikotomi, manusia ada dua unsur jasmani yang kelihatan dan satu lagi unsur rohani yang tidak kelihatan. Maka ketika kita melihat bahwa ada seorang dari Yerusalem menuju Yeriko, ia jatuh ke sarang penyamun, habis-habisan dirampok, dipukul, pergi lalu meninggalkannya setengah mati. Ini adalah penggambaran manusia berdosa. Oleh karena keberdosaan malah si jahat merenggut, gitu kan. Setengah mati, artinya kerohanian kita mati total. Waktu saya katakan dikotomi, ada jasmani yang kelihatan dan rohani yang tidak kelihatan. Sisi rohani yang tidak kelihatan, maka yang rohani sudah mati. Maka sesungguhnya kita hanya setengah mati. Kita ini dalam arti mati rohani dan hanya jasmani saja. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sama seperti orang yang habis-habisan dirampok, yang dipukul, dianiaya. Ini adalah gambaran orang berdosa. Siapa orang ini? Dia adalah kita. Sebelum kita mengenal Kristus, sebelum Kristus datang dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang demikian. Kita orang yang setengah mati, tanda petik, rohani kita mati. Maka orang ini tak berdaya. Lalu ada seorang imam, ada seorang Lewi yang lewat saja melihat dari seberang. Seorang imam dan seorang Lewi ini memiliki jabatan penting, yang mengajar, yang tahu mengenai Taurat, yang tahu mengenai hukum-hukum di dalam gulungan kita para nabi, yang mengajar orang gitu ya untuk datang kepada Tuhan dan lain sebagainya, yang mengajar apa yang yang tertulis di dalam hukum Musa, misalnya Taurat dan lain sebagainya. Tetapi mereka hanya di seberang saja. Ini yang tadi saya mau sampaikan. Imam dan Lewi tidak pernah memiliki belas kasihan. Orang berdosa yang sudah dianiaya, lalu di sini imam dan Lewi, ini penggambaran dari Taurat Musa yang tidak pernah menyelamatkan. Berada di seberang untuk menyatakan, melihat saja, oh engkau teraniaya, oh engkau terluka. Begitupun dengan hukum Taurat, dia hanya menyaksikan dari seberang kita, menyatakan engkau manusia berdosa. Hukum Taurat menyatakan kepada kita manusia berdosa, berbicara engkau manusia berdosa. Allah itu suci, Allah itu kudus, engkau berdosa, engkau berzina, engkau berampok, engkau pembunuh. Kita dituding gitu ya. Oleh siapa? Hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak pernah bisa menyelamatkan manusia berdosa. Sama seperti imam dan Lewi berada di seberang sebagai bahasa gambar untuk kita pahami bahwa imam dan Lewi sebagai penggambaran dari Taurat yang mereka gadang-gadang, yang mereka pikir dengan menjalankan Taurat ini maka saya berkenan di hadapan Tuhan. No. Taurat hanya menyaksikan
Taurat memberitahukan kepada kita bahwa saya manusia berdosa. Celakalah saya terluka, saya mati, saya sekarat. Hanya untuk melihat seperti itu. Tidak pernah hukum Taurat menyelamatkan manusia berdosa. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini, orang Samaria datang kepada kita. Siapa Samaria itu? Kristus adalah orang Samaria itu. Di bagian lain saya akan kutip saja. Di dalam Yohanes 8 ayat 48, firman Tuhan katakan demikian. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Ini pernah ada satu perdebatan ketika Kristus berbicara mengenai keturunan Abraham, mengenai dia sudah ada sebelum Abraham dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa lihat, rekan-rekan, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yohanes 48 di situ orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi mengatakan, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria?" Maka seringkali Kristus disamakan seperti orang Samaria. Orang Samaria ini penggambaran daripada Kristus yang ditolak oleh orang Yahudi. Bayangkan ya, orang Yahudi merasa hidupnya ini adalah hidup yang eksklusif. Untuk membenarkan dirinya di ayat awal tadi dia mengatakan, "Siapakah sesamaku manusia untuk membela dirinya?" Karena dia selama ini hanya berbagian di dalam sesamanya sekelompok Yahudi. Hanya rekan-rekannya sekelompok orang-orang Yahudi, bukan yang lain. Maka dia menanyakan untuk membenarkan perkataannya, untuk membenarkan bahwa argumen dia juga melakukan karena bagi mereka, sesama mereka adalah sama-sama orang Yahudi. Sama-sama keturunan dari Israel. Sama-sama keturunan umat pilihan bagi mereka. Di luar daripada itu, bukan sesama. Tapi Kristus datang. Dia dianggap asing. Ya. Padahal mereka berpegang pada Taurat Musa. Musa menuliskan tentang Kristus yang akan datang itu. Tetapi ketika Kristus datang justru ditolak oleh mereka. Waduh, ini ironis ya. Maka Kristus memposisikan dirinya sebagai orang Samaria. Yang mungkin kau anggap hina, yang mungkin kau anggap jijik, yang mungkin kau anggap kafir, yang kau mungkin menganggap seperti seekor anjing yang haram. Engkau menganggap rendah orang Samaria. Kristus datang. Kristus yang menghampiri orang yang dianiaya tersebut. Inilah penggambaran manusia berdosa, Taurat tak berdaya. Maka orang Samaria datang lalu dia menghampiri. Kristus datang lalu menyelamatkan orang Samaria ini, menyelamatkan orang yang teraniaya ini, yaitu orang Yahudi. Kristus yang dianggap musuh. Sesungguhnya kitalah musuh Allah. Manusia yang berdosa adalah musuh daripada Allah. Kita adalah musuhnya Allah. Tetapi bersyukur Kristus datang dari surga turun. Yang kita anggap dia orang asing, justru dia datang kepada kita. Kita yang adalah musuhnya, dia datang menghampiri kita. Bukan sekedar hanya menghampiri saja, tidak sekedar hanya melihat saja, tetapi dia membalut luka-luka kita, yaitu apa? Keberdosaan Anda dan saya. Ayat 33 dikatakan demikian, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ia pergi kepada lalu membalut luka-lukanya. Sesungguhnya Kristuslah yang sedang membalut luka-luka kita karena keberdosaan kita. Kita tak berdaya, kita sudah sekarat. Kita tunggu waktunya saja mati. Orang Yahudi ini yang dari Yerusalem ke Yeriko, yang sudah dirampok dan dianiaya habis-habisan, tinggal tunggu waktunya mati. Sama seperti kita manusia berdosa, tinggal tunggu waktunya binasa. Inilah kita. Tetapi kita bersyukur Kristus datang. Orang Samaria ini datang, bukan sekedar datang saja. Kita yang berdosa tak berdaya, Dia balut lukanya. Inilah kemurahan hati yang sejati. Penggambaran membalut luka kemurahan hati yang bicara mengenai pengampunan dosa, pemulihan, hubungan kembali. Yang sudah berdosa, kita tak berdaya, dibalut oleh Tuhan melalui salib Kristus. Murka Allah ditumpahkan kepada Kristus, maka kita memperoleh pengampunan itu. Dia balut luka kita, kita mendapat pengampunan. Yaitu Tuhan Yesus yang tanggung penderitaan kita. Maka di dalam Kristus, maka kita sudah disembuhkan atas dosa. Saya nggak menitik beratkan kepada jasmania. Ini yang tadi saya bilang. Dunia berorientasi pada hal-hal jasmania, tetapi kemurahan hati Allah menyentuh masuk sampai ke dalam rohania yang bersifat kekal. Maka berbeda sekali definisinya. Murah hati di dalam Kristus, di dalam firman Tuhan dengan dunia. Maka kita bisa melihat di sini, di dalam salib Kristus, kita boleh dipulihkan hidup kita yang dulu berdosa, yang dulu jauh, yang dulu musuh, sekarang menjadi sahabat Kristus. Kita dibalut lukanya, lalu tidak berhenti di sana. Sesudah Ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, ini bicara dengan darah Kristus yang dicurahkan buat setiap kita, untuk mengobati kita, untuk membersihkan luka kita, lalu diobati oleh minyak dan anggur itu. Demikian pun Kristus dalam memberikan kemurahan hatinya, Dia memberikan pengampunan secara sempurna. Dia bersihkan kita yang berlumuran dengan dosa. Dia sucikan dengan darahnya. Tuhan bayarkan. Sama seperti orang Samaria ini nggak berhenti di sana. Dia lalu dikatakan bahwa kemudian Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Sama seperti seorang gembala yang ketika melihat dombanya terluka, yang tersesat, lalu setelah ditemukan dibalut luka daripada domba itu, lalu dinaikkan ke atas pundaknya. Inilah kesukaan daripada Tuhan. Kita seperti orang Samaria ini, yang dimana karena keberdosaannya Tuhan angkat kita. Seperti domba yang tersesat dan terluka, dibalut lalu diangkat di atas pundaknya. Ini menarik sekali. Penggambaran bahasa gambar di sini. Kita coba lihat kembali. Keesokan hari yang menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Pada waktu itu 2 dinar itu cukup untuk mengurus gitu ya seseorang ya, di dalam keperluan-keperluannya ya, kira-kira demikian. 2 dinar. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya, ini menarik ya. Jadi Tuhan tidak berhenti ketika sudah menyelamatkan kita. Tidak. Dia pelihara hidup orang-orang percaya. Tidak hanya sekedar engkau menyelamatkan, udah selesai di sini saja, saya mau pergi karena saya ada perlu, bye-bye. Tidak demikian. Ketika engkau sudah diselamatkan, maka Allah yang bertanggung jawab. Dia memelihara hidup setiap anak-anaknya. Maka kita patut bersyukur. Kalau pagi hari ini kita mendengar kembali bagaimana pemeliharaan Tuhan Allah kepada anak-anaknya sampai hari ini, maka Anda dan saya harus bersyukur, sangat-sangat bersyukur.
Saya berharap kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Ini sebagai teguran buat setiap kita, yang sesungguhnya jangan-jangan kita ini sebagai seorang imam dan Lewi tadi, kita tidak memiliki kepekaan bagaimana kita mengasihi Allah. Karena selama ini kita sebenarnya berorientasi pada mengasihi diri kita sendiri. Kita berorientasi pada diri kita sendiri. Kita menjaga kredibilitas kita diri sendiri karena ada konflik kepentingan kita. Yang sesungguhnya Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan pelihara jiwa setiap orang percaya. Bukan sekedar jasmania. Tetapi sesungguhnya Tuhan memelihara jiwa seseorang yang bersifat kekal tadi. Maka berbeda sekali, di awal tadi saya mengatakan bahwa tidak mungkin orang dunia memiliki kemurahan hati yang mampu memberikan kepuasan pada orang yang mendapat murah hati tersebut. Tetapi murah hati yang daripada Allah akan memberikan kepuasan secara utuh. Sebab dikatakan di awal, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap. Secara utuh, komprehensif kalau bahasa kerennya gitu ya. Secara penuh, segenap. Bayangkan ya, seluruh aspek Tuhan pelihara jiwa dan jasmania kita. Tuhan pelihara roh kita, jiwa kita, dan hidup kita di dalam kesementaraan ini. Bayangkan ya, Tuhan kasih 2 dinar, tolong rawat dia, nanti saya ganti, pada suatu kali saya datang. Bayangkan ya, bagaimana kita dijamin secara penuh masuk di dalam kovenan kepada Allah. Anda dan saya bersyukur kalau kita boleh menjadi pengikut Kristus, dan kita boleh diteguhkan lewat baptisan kita, lewat pengakuan kita terhadap anak Allah, lewat perjamuan kudus yang setiap bulannya kita rayakan bersama, yang kita bisa nikmati bersama tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Ini sungguh hal yang menarik. Saya berharap hari ini, pagi ini kita juga kembali introspeksi diri kita. Sudahkah saya mengasihi Tuhan? Sudahkah saya memiliki kemurahan hati yang sebagaimana Tuhan inginkan? Yang saya takut sebenarnya kita tidak memiliki Kristus dalam hidup kita. Sesungguhnya Kristus hanya sebagai pernak-pernik gitu ya, yang hanya dipakai sesaat gitu kan untuk identitas saya sebagai orang Kristen. Karena saya butuh misalnya, saya butuh kan mau misalnya penyerahan anak gitu kan, biar ada nama baptisnya, biasanya begitu ya. Atau apapun deh, atau mau menikah di gereja gitu kan, biar terkesan gospel lain sebagainya gitu ya. Kita perlu pikir baik-baik gitu ya, di mana posisi kita. Saya coba mengakhiri dengan bagian akhir gitu ya, ketika Kristus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ada 3 ya tadi ya, pribadinya 3 tokoh, Imam, Lewi, dan Samaria. Lihat jawaban daripada mereka, orang ahli Taurat ya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tidak jawab orang Samaria, karena ciong. Jadi sebutin nama aja nggak mau gitu ya. Waduh, ini keterlaluan sekali ya. Ahli Taurat, orang Yahudi ya. Tidak mau sebutkan Samarianya, padahal ada Imam, ada Lewi, ada Samaria. Kamu pilih 3 ini mana? Dia jawab, yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Maka Kristus menutup dengan kata, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan kembali gitu ya, di ayat awal tadi gitu ya.
perbuatlah demikian. Tuhan mau menekankan bahwa kekristenan ini bukan bicara tahu teori. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Di dalam Yakobus 2. Di situ dikupas. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Anda dan saya bicara kemurahan hati, maka berkaitan dengan iman keselamatan. Bermurah hati di dalam kebenaran firman Tuhan adalah berkaitan dengan sesuatu yang bersifat kekal, yang bersifat intangible ini yang harus dipuaskan oleh iman keselamatan dalam Kristus, yang tidak bisa dipuaskan atau dipenuhi oleh kemurahan hati yang ditawarkan dunia. No, tidak bisa. Tidak bisa. Maka berbeda sekali kemurahan hati definisi daripada firman Tuhan dengan kemurahan hati definisi daripada dunia. Nah, saya berharap pagi hari ini kepada firman Tuhan yang boleh kita sama-sama belajar untuk kita kembali disegarkan iman kita bahwa kaitannya selalu dengan iman keselamatan. Kaitannya dengan jiwa kita di tangan Tuhan berada dalam hidup yang kekal. Itulah murah hati yang daripada Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Saya akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Agar setiap kami boleh semakin hari semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajar kami, biar kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang adalah kasih. Sehingga kami boleh semakin hari mengenal kasih yang sejati dalam hidup kami, agar kami memancarkan kasih yang sejati itu. Agar kami dalam hidup kami memiliki kemurahan hati yang sejati, karena kami telah menerima kemurahan hati yang sejati, yaitu pengampunan daripada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, orang yang teraniaya oleh karena dosa, seperti orang Yahudi yang dirampok habis-habisan, yang dipukuli habis-habisan dan sekarat setengah mati. Kami bersyukur orang Samaria itu, yaitu Yesus Kristus, Engkau datang membalut luka-luka kami, mengobati kami dengan minyak dan anggur, dan Engkau merawat kami begitu rupa sampai hari ini. Bersyukur atas kemurahan yang Kau berikan buat kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you buat Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Kiranya kita semakin hari terus mengasihi Allah. Pengenalan akan firman Tuhan menjadi bagian penting untuk kita bisa mengenal kasih yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.